Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah fikih, nama Rahmat Soherman, NIM 2281131 kelas A30. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang fikih dan teknologi. Di era digital ini muncul platform investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding. Berdasarkan prinsip fikih muamalah, lakukan analisis mendalam apakah kedua jenis investasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, apa saja batasan yang harus diperhatikan agar tetap halal. Saya akan menjawab dari pertanyaan UAS ini. Satu, analisis cryptocurrency dan crowdfunding dalam prinsip fikih muamalah. Cryptocurrency dan dalam perspektif fikih muamalah adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Analisis dalam fikih muamalah melibatkan beberapa aspek. Satu, aspek kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan harus sah dan berbasis transaksi yang jelas. Cryptocurrency diakui oleh sebagian ulama sebagai aset digital dengan nilai intrinsik berbasis permintaan pasar. Namun, keabsahannya sering bergantung pada legalitas dalam suatu negara. Yang kedua, aspek kejelasan atau gharar. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Cryptocurrency sering dikritik karena volatilitas harganya yang ekstrim, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar tinggi. Yang ketiga, aspek spekulasi atau maisir. Jika cryptocurrency digunakan murni untuk spekulasi atau seperti perjudian, maka haram hukumnya. Namun jika digunakan untuk investasi berbasis kebutuhan nyata atau sebagai alat pembayaran uang yang sah, ulama berpendapat beda. Yang keempat, fatwa ulama pro halal. Cryptocurrency dianggap alat pembayaran modern jika memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa unsur riba. Pro haram. Sebagian ulama menolak cryptocurrency karena dianggap spekulatif tanpa dukungan aset nyata atau rawan penipuan. Crowdfunding dalam perspektif fikih muamalah adalah penggalangan dana publik melalui platform digital untuk mendukung suatu proyek atau usaha. Dalam Islam, crowdfunding dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis transaksi. Satu, wakaf crowdfunding. Jika dana yang dikumpulkan digunakan untuk proyek sosial atau amal, ini sesuai dengan prinsip wakaf, namun harus jelas peruntukannya dan bebas dari riba. Yang kedua, crowdfunding berbasis utang. Jika dana tersebut berbentuk pinjaman dengan imbalan bunga, maka haram karena mengandung unsur riba. Namun jika tanpa bunga, qard hasan, maka diperbolehkan. Yang ketiga, crowdfunding berbasis saham, equity crowdfunding. Investasi berbasis saham diperbolehkan jika proyeknya halal, transparan, dan bebas dari unsur riba atau gharar. Yang keempat, reward based crowdfunding. Pemberian hadiah atau keuntungan kepada pemberi dana dapat diperbolehkan selama transparansi terjaga dan tidak mengandung spekulasi. Batasan agar tetap halal. Agar investasi cryptocurrency dan crowdfunding sesuai prinsip syariah, beberapa batasan berikut harus diperhatikan. Yang satu, kejelasan akad. Yang kedua, bebas dari riba. Yang ketiga, kejelasan proyek. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, regulasi syariah. Jadi, kesimpulannya, cryptocurrency memiliki potensi halal jika digunakan dengan niat dan cara yang sesuai syariah.
tetapi perlu kehati-hatian dalam unsur gharar dan spekulasinya. Crowdfunding lebih fleksibel terutama jika berbasis saham halal atau untuk tujuan sosial yang jelas. Jadi itu dari jawaban pertanyaan UAS mata kuliah fikih tentang fikih dan teknologi di era digital ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.